Seorang wanita dikejar sekelompok orang di dalam taman hiburan. Ia pun bersembunyi di dalam komedi putar. Dan di sana ada seseorang yang mirip dengannya. Kembarannya itu memperingatkannya agar jangan pergi ke Silent Hill. Lalu semua orang terbakar, dan rupa-rupanya itu hanyalah mimpi. Kemudian sang ayah menenangkan putrinya. Dari percakapan mereka, rupanya mimpi buruk ini sudah sering terjadi. Sang ayah berencana akan menata rumahnya kembali agar sang anak tidak bermimpi buruk lagi. Tiba-tiba ada makhluk aneh menusuk ayahnya, dan ia pun kembali terbangun dari mimpi buruk yang kedua. Pagi pun terang, ternyata gadis ini adalah Sharon yang sudah beranjak dewasa. Karena insiden yang telah ia alami di bagian film yang pertama, Sharon dan ayahnya sering mengganti nama dan berpindah-pindah tempat. Kali ini Sharon merubah namanya menjadi Heather, dan Chris menjadi Harry. Lalu sang ayah memberikan kado ultah kepada Heather. Dan Heather nampak kaget karena rompi yang ayahnya berikan sama persis dengan rompi yang ia pakai waktu di dalam mimpi. Tapi Heather tidak memberitahukan ayahnya dan ia rasa menyukainya. Lalu Heather izin pergi ke sekolah barunya. Sang ayah nampak mengkhawatirkannya dan Heather bilang ia akan selalu tetap waspada. Jadi pada waktu itu Rose datang menemui Chris dan Rose memberitahukan kalau dirinya dan juga Sharon terjebak di dunia lain. Rose meminta Chris untuk menjaga Sharon. Ia menemukan sebuah segel namun tidak utuh, jadi hanya salah satu dari mereka yang bisa keluar. Rose juga mewanti-wanti Chris agar jangan membiarkan sekte sesat itu mengambil putri mereka. Tiba-tiba Rose menghilang dan Sharon pun datang. Sharon tidak ingat apa yang telah ia lewati dan Chris terpaksa harus berbohong kalau Sharon mengalami kecelakaan dan menewaskan sang ibu. Beralih ke Heather. Saat ia sedang berjalan menuju bus sekolah, Heather diteror oleh halusinasinya. Lalu ia menabrak seorang pria yang menanyakan keadaannya. Dan sepertinya pria ini mengenali Heather. Singkat saja, Heather tiba di sekolah. Karena ia adalah anak baru, Heather diminta untuk memperkenalkan diri. Teman-teman barunya sempat meledek Heather. Lalu Heather memberitahukan mereka bahwa ia sudah sering berpindah-pindah tempat sedari ia kecil. Dan teman-temannya tidak usah mengingat namanya. Karena Heather sendiri tidak akan mengingat nama-nama mereka. Dan untuk membuli, Heather sudah bisa menebaknya. Intinya ia tidak akan lama berada di sana. Selain Heather, ada juga murid baru yaitu seorang lelaki yang bernama Vincent. Singkatnya, jam pelajaran pun selesai. Suasana yang tadinya ramai kini menjadi hening. Heather melihat saat Alessa dirundung oleh teman-temannya. Lalu tempat itu berubah menjadi menyeramkan. Dan muncullah makhluk aneh yang membuat Heather ketakutan. Secara bersamaan Vincent datang dan suasananya kembali seperti semula. Vincent menanyakan apakah Heather baik-baik saja. Vincent mengajak Heather untuk minum kopi bersama, namun Heather menolaknya. Dan Heather memperjelas bahwa ucapannya waktu di kelas ada tujuannya. Saat Heather akan pulang, ia terpaksa kembali ke sekolah karena melihat orang yang waktu pagi ia temui. Lalu Heather mengabari ayahnya dan sang ayah meminta untuk bertemu di sebuah mall dan pastikan orang asing tadi tidak mengikutinya. Saat bersamaan ada orang yang berusaha masuk ke dalam rumah Harry. Lalu halusinasi Heather kambuh kembali. Semua yang ia lihat menjadi menyeramkan dan si lelaki yang tadi menemukannya. Ia tahu nama asli Heather dan Heather berusaha menghindar dari kejarannya. Lelaki ini bernama Douglas dan ia seorang detektif swasta. Ia mengaku dibayar oleh seseorang untuk menemukan Sharon dan ternyata ia disuruh oleh sekte sesat itu yang menamai diri mereka dengan Orde. Intinya si detektif ini mengetahui semua tentang Sharon dan ia akan membawa Sharon ke Silent Hill. Tiba-tiba muncul makhluk aneh dan memotong jari Douglas. Lalu makhluk itu berusaha untuk menyerang mereka berdua dan berhasil membunuh Douglas. Heather yang ketakutan berusaha lari dan melepaskan jaketnya yang terdapat cipratan dari Douglas. Heather pun berlari keluar dan di sana sedang diangkut mayat dari Douglas. Polisi juga menemukan jaket milik Heather dan foto Heather di dalam dompet Douglas. Lalu Vincent datang menghampirinya dan bertanya ada apa. Heather tidak bisa memberitahukannya karena ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi di dalam pikirannya yang ia pikir bisa membuatnya gila. Mereka pun pulang bersama. Heather bertanya apa perbedaannya antara mimpi dan kenyataan. Menurut Vincent, Heather harus bicara dengan kakeknya karena ia juga selalu mengatakan itu dan membuatnya gila. Sekarang kakeknya berada di rumah sakit jiwa, tapi ia akan memberitahukan Heather bahwa tidak ada mimpi yang ada hanya keadaan yang tak berakhir yang saling menumpuk. Jadi ibunya Vincent yang mengurungnya karena Leonard dianggap gila untuk itu. Mereka berdua berbincang dan Vincent berusaha memuji Heather. Ia harap bisa melakukan perbincangan ini lagi, tapi Heather tetap pada pendiriannya bahwa Vincent tak perlu tahu tentang dirinya. Kemudian Heather pulang ke rumahnya. Alangkah kagetnya ia menemukan sebuah ancaman di dinding. Heather berteriak memanggil-manggil ayahnya.
Hal itu terdengar oleh Vincent dan Vincent ingin memastikan apakah semuanya baik-baik saja. Setelah melihatnya, Vincent menyarankan untuk menelepon polisi, namun Heather tidak bisa melakukannya. Heather pun menunjukkan sesuatu kepada Vincent, yaitu segel yang Heather sendiri tidak tahu. Tiba-tiba polisi datang mengetuk pintu. Heather bergegas untuk pergi dan ia mengajak Vincent yang kebingungan. Lalu polisi masuk ke dalam dan mereka menemukan tulisan di dinding. Beralih ke Heather, ia sudah pergi dari rumahnya. Ia pun membuka surat yang ditulis oleh ayahnya, yang intinya bahwa jika Sharon membaca surat itu maka telah terjadi sesuatu kepada ayahnya. Tapi ia melarang Heather untuk mencarinya ke Silent Hill. Dan juga pencuri yang masuk ke rumah mereka di Portland, dia bukan pencuri biasa melainkan anggota Orde. Serta ada sesuatu yang ayahnya pelajari dari arsip yang ia temukan waktu dulu. Semua ini ia lakukan untuk melindunginya. Di dalam catatan itu, Silent Hill adalah penjara koloni yang dibangun di atas tanah suku Indian, dan juga kaum fanatik agama yang disebut Orde secara rahasia menjalankan kota selama 100 tahun terakhir. Mereka menunggu seorang anak terlahir dan menjadi wadah bagi Tuhan mereka, yang kemudian bangkit dan kemudian akan membuat dunia baru. Jadi inilah alasan mereka ingin mengorbankan Alessa, tapi mereka gagal dan dendam Alessa telah memanggil dunia kegelapan. Dan lelaki yang bertubuh besar adalah penjaga dan algojo untuk Alessa. Dikarenakan lelah, Vincent ingin berhenti untuk beristirahat. Vincent mengatakan mungkin ayah Heather benar bahwa ia jangan pergi ke Silent Hill. Vincent berusaha untuk mencegah Heather sebelum semuanya terlambat. Vincent tidak ingin hal buruk menimpa Heather. Lalu Heather terbangun dari tidurnya. Lagi-lagi Vincent membahas tentang tadi, dan rupa-rupanya ia adalah putra Orde. Vincent tumbuh di Silent Hill dan ia terpilih datang ke dunia ini untuk memastikan Sharon kembali. Beberapa orang bisa keluar, namun itu memerlukan pengorbanan dan penderitaan. Seperti biasa, anak-anak kecil didoktrin bahwa Alessa adalah iblis yang kejam, dan dialah yang mengurung kaum Orde di dunia lain. Akan tetapi Vincent tidak mempercayainya, dan ia sadar bahwa Heather bukanlah iblis. Kaum Orde ini tidak bisa bebas sebelum Alessa musnah. Menurut Vincent, ayahnya Heather masih hidup, tapi ibunya yang bernama Claudia akan membunuhnya setelah ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Vincent juga memberitahukan kalau Heather harus menemukan pasangan segelnya, karena itulah cara untuk menyelamatkan ayahnya. Dan kakek Vincent memiliki satu bagian segel itu. Tiba-tiba kegelapan kembali datang, dan itu dipicu karena Heather sudah dekat dengan Alessa. Lalu makhluk aneh menangkap Vincent. Sebagai catatan, Heather harus datang ke Silent Hill atas kemauannya sendiri, dan pihak Orde tidak bisa menculiknya. Setelah tersadar dan berjalan cukup jauh, Heather tiba di Silent Hill. Saat ia sedang melihat-lihat, ada seorang wanita yang menghampirinya, dan wanita itu adalah ibunya Alessa. Ia menceritakan sedikit kisahnya, bahwa dulu ia ditipu yang membuat anaknya menjadi korban. Alessa adalah satu-satunya yang selamat dari api itu, tapi dia sangat menderita, kesakitan, dan kemarahannya menjadi ketakutan yang tumbuh di luar akal manusia. Namun ia juga menanam bagian jiwanya yang baik ke dalam seorang bayi yatim piatu. Dan anak itu adalah Heather atau Sharon. Sharonlah penyeimbang kebencian Alessa. Dahlia memperingatkan Heather untuk pergi karena jika tidak kaum Orde akan mendapatkan yang mereka inginkan. Tiba-tiba alarm berbunyi dan kegelapan kembali datang. Heather pun masuk ke dalam sebuah rumah. Heather menghindari suara kaki yang mendekatinya, dan ia pun masuk ke ruangan lain. Di sana terdapat banyak manekin. Heather pun dikejutkan dengan manekin yang hidup. Rupa-rupanya manekin ini terbuat dari manusia yang diubah menjadi manekin itu sendiri. Lalu ada seseorang wanita yang meminta tolong. Secara bersamaan muncul seperti laba-laba yang terbuat dari patung-patung manekin. Jadi si wanita ini tersesat sehingga masuk ke Silent Hill. Mereka berdua pun berusaha mencari jalan keluar. Akan tetapi mereka ketahuan, namun untungnya ada jalan keluar, tapi sayang si wanita asing berhasil ditangkap. Di tempat lain, Vincent sedang diinterogasi oleh ibunya. Kenapa ia berkhianat? Vincent membela diri bahwa kegelapan ini merupakan kejahatan ibunya terhadap Alessa yang berimbas kepada semuanya. Christabella dan wanita ini bersaudara dan mereka sama-sama gilanya. Untuk pengkhianatan ini, Vincent akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Lalu Heather pun keluar dari mara bahaya. Ia melihat ada gedung RSJ. Seketika saja ia teringat dengan Leonard, yaitu kakeknya Vincent. Heather langsung mencari nomor kamar dan kunci pintu sel Leonard. Setelah menemukannya, Heather langsung pergi menuju kamarnya. Baru saja keluar beberapa langkah, ia hampir saja dicelakai oleh makhluk aneh. Namun untungnya Heather selamat. Ia pun kembali melanjutkan perjalanannya, dan ditemukanlah kamar yang dicari. Heather pun masuk ke dalam, lalu muncullah sosok kakek yang tidak bisa melihat.
Kakek itu menanyakan apakah Heather orang suruhan Claudia. Heather menjawab bukan. Jadi si Leonard dikurung oleh putrinya dan menganggap Leonard adalah monster. Padahal mereka dirusak oleh kegelapan yang sama. Heather menanyakan ayahnya dan Vincent bilang Leonard bisa membantunya. Heather juga menunjukkan segel yang ia bawa. Karena Leonard tidak bisa melihat, ia ingin memenggangnya agar dirinya bisa membantu Heather. Setelah segel itu dipegang olehnya, ia langsung tahu benda itu. Karena waktu dulu dirinya adalah kepala orde. Dan segel itu dicuri oleh Rose. Oleh karena itu, mereka tidak bisa memanggil Tuhan mereka. Saat Heather meminta segel itu kembali, Leonard langsung memasukkan segelnya ke dalam tubuhnya. Dan rupanya separuh segel itu ada di dalam tubuhnya. Lalu Heather menembaknya. Akan tetapi Leonard tidak apa-apa dan ia menjadi monster. Saat Heather akan dibawa olehnya, untungnya Heather melihat segel itu di tubuh Leonard dan ia pun mencabutnya. Seketika saja Leonard menjadi abu. Kini segelnya telah utuh dan Heather melanjutkan lagi mencari ayahnya. Heather yang sedang berwaspada, ia disergap oleh seseorang dan ternyata di sana adalah sebuah penjara. Lalu Algojo Alessa datang menebas tangan-tangan orang yang ada di balik sel. Saat ada kesempatan, Heather pun pergi dari sana dan lagi-lagi ada yang datang. Rupanya itu Vincent yang akan dibawa ke suatu ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat banyak monster perawat yang siap menebas siapapun yang datang. Untungnya orang-orang yang membawa Vincent mati di tangan mereka. Kali ini para monster nurse tertarik terhadap suara. Beda dengan di film yang bagian pertama yang dimana mereka ini tertarik dengan cahaya. Vincent tidak bisa bergerak dengan bersuara, akan tetapi Heather datang membantunya dengan syarat antar ia kepada ayahnya. Dengan bersusah payah mereka pun bisa pergi dari sana. Dalam perjalanan Heather menanyakan bagaimana Vincent bisa hidup dengan kehidupan seperti ini. Dan itu sudah biasa baginya. Singkat saja mereka pun tiba di taman hiburan. Vincent kembali mengingatkan Heather agar mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam. Tapi itu tidak berpengaruh terhadap niatannya. Lalu terlihat para pelayan setia orde yang sedang mencari mereka. Vincent akan mengalihkan perhatian mereka agar Heather bisa turun ke markas mereka. Sayangnya Heather tetap ditemukan oleh mereka dan ia pun masuk ke dalam komedi putar persis seperti di dalam mimpinya. Lalu muncul sisi gelapnya. Heather menyalahkan Alessa atas mimpi buruk ini. Mereka sempat berdebat hingga Alessa berniat akan menghancurkan Heather. Namun ia tidak bisa karena mereka adalah sama. Lalu Alessa kalah dan sepertinya mereka menjadi satu. Setelah itu Heather tiba di tempat perlindungan kaum orde dan kedatangannya sudah ditunggu-tunggu. Claudia berterima kasih kepada Heather karena telah mengalahkan Alessa dan menggabungkan segelnya. Heather meminta Claudia untuk melepaskan ayahnya, akan tetapi ia tidak mau, karena ayahnya akan dijadikan makanan Tuhannya yang akan bangkit. Dan Heather akan menjadi wadah barunya karena ia sudah ditetapkan. Jika hal itu terwujud, para kaum orde akan bebas dari penjara dunia goib ini. Saat Claudia akan mengambil segelnya, hal itu membuat Claudia berubah ke wujud aslinya. Kemudian datang Sang Algojo untuk menyelamatkan Heather. Dua makhluk ini pun berkelahi. Sang Algojo sempat terkena beberapa tusukan dan sabetan, namun pada akhirnya ia bisa memenangkan pertarungan itu. Singkat saja mereka bertiga keluar dari sana, dan hujan abunya mulai berhenti. Kini kekuatan orde telah hancur, dan mimpi buruk Alessa telah berakhir. Seolah menyadari sesuatu, Chris berniat akan mencari istrinya yang hilang. Heather pun akan membantunya, namun Chris melarangnya. Ia harap Heather bisa memahaminya, karena ia sudah berjanji akan mencari sang istri jika semuanya sudah aman. Chris pun meminta Vincent untuk menjaga putrinya. Singkat saja, mereka berdua menumpang perjalanan di sebuah truk yang melintas. Saat bersamaan, para polisi datang ke tempat itu untuk mencari Heather yang diduga telah membunuh Douglas. Dan hujan abu kembali turun. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.